Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman solih-solihah, apa kabar? Berjumpa dengan Ustazah Nur. Kali ini Ustazah akan berkisah tentang kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di negeri Mesir. Nabi Musa adalah kaum Bani Israel. Negara Mesir, negara yang dilewati aliran sungai yang berkelok-kelok. Sungai apakah itu? Iya, Sungai Nil. Maka itu menjadikan negara Mesir daerah yang subur. Pertanian dan perairannya menjadikan Mesir negara yang kaya raya dan sejahtera. Mesir dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Firaun. Karena kekayaan yang melimpah ruah dan juga memiliki kekuasaan, Firaun memerintah di Mesir cenderung kejam dan semena-mena, apalagi terhadap kaum Bani Israel. Berhari-hari bermalam-malam, Firaun merasa gundah gulana. Ia tidak dapat tidur. Apa gerangan yang menyebabkan Firaun begitu ya? Ternyata Firaun bermimpi. Ada api yang berasal dari arah Baitul Maqdis meluluh lantahkan kota Mesir. Semua habis kecuali kaum Bani Israel. Kemudian Firaun memanggil seluruh tukang sihir di negeri Mesir. Dan ia menceritakan mimpinya itu. Para tukang sihir berunding, berusaha keras mengartikan makna mimpi itu. Setelah beberapa lama, salah seorang tukang sihir menghadap Firaun. Paduka yang mulia, kami semua telah berusaha untuk mengartikan makna dari mimpi Paduka. Kami berkesimpulan bahwa Mesir akan luluh lantah, akan binasa, dan itu dikarenakan oleh kaum Bani Israel. Akan lahir seorang Bani Israel yang akan menghancurkan negara Mesir, Paduka. Begitu kata tukang sihir itu. Seketika Firaun terhentak. Anyakan bayi yang lahir dari kaum Bani Israel dan seluruhnya yang ada di negeri Mesir ini. Suara Firaun mengagetkan seluruh yang ada di kerajaan Firaun. Sangat mencekam, semua ketakutan. Sampai-sampai seluruh pasukan, bahkan dukun bayi dikerahkan untuk mencari dan mengawasi perempuan-perempuan yang sedang hamil. Di seberang sana, di sebuah rumah seorang Bani Israel, ada seorang ibu yang sedang merintih kesakitan. Aduh. Ternyata perempuan itu akan segera melahirkan, teman-teman. Bahkan seorang dukun bayi telah menemaninya untuk melahirkan. Tak berapa lama kemudian, suara dukun bayi tercekam. Bayinya laki-laki, kata dukun bayi begitu. Semua merasa senang, semua merasa sumringah. Tapi itu tak lama, teman-teman, karena mereka semua segera teringat apa yang pernah diucapkan oleh Firaun. Ibu sang bayi laki-laki yang bernama Ayarika dan suaminya yang bernama Imron bin Kohas merasa cemas.
Mereka termenung dan memohon kepada Allah. Kita pasrahkan semua pada Allah. Semoga Allah segera memberi jalan keluar. Begitu katanya. Syukurlah, sang dukun bayi berjanji tidak akan memberitahukan kelahiran sang bayi laki-laki itu. Beberapa hari kemudian, melalui ilhamnya yang merasuk ke dalam hati sang ibu, Allah memerintahkan agar menghanyutkan bayi laki-laki itu di Sungai Nil menggunakan peti. Karena keimanannya kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah, suami istri tersebut melaksanakan perintah Allah. Mereka menaruh bayi mereka di dalam peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Di halaman istana, cuaca sangat cerah, matahari bersinar dengan cerahnya. Permaisuri Firaun yang bernama Asia bersama dengan para pembantunya sedang bercanda dan bercengkrama. Tiba-tiba salah seorang pembantunya berteriak, "Hai, hai, apa gerangan itu ya? Lihat, aku melihat sesuatu di tepi Sungai Nil." "Oh ya? Mana?" teman yang lain berkata. "Itu." Asia segera memerintahkan pembantunya untuk mengambil benda yang ada di tepi Sungai Nil. "Ah, sebuah peti. Iya, sebuah peti," kata mereka begitu. Segera mereka bawa peti itu ke hadapan sang permaisuri. Dengan tidak sabar, mereka ingin segera membuka peti itu. Ternyata setelah dibuka, semua menjadi kaget. Seorang bayi laki-laki. Seorang bayi laki-laki. Semua kaget dan tercengang. Ternyata isi dari peti itu adalah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tersenyum kepada Asia. Asia dengan segera mendekap bayi itu dan dia langsung merasa bayi itu ia langsung jatuh cinta dan langsung segera ia bawa ke hadapan Firaun. "Tuanku Raja Firaun, lihatlah aku bawa ini. Lihatlah apa yang aku bawa." Firaun langsung tercekat. "Apa yang kau bawa itu?" "Seorang bayi. Sudah aku perintahkan agar membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Mengapa kau bawa bayi itu di hadapanku? Segera nyahkan." Asia memohon kepada sang raja, merayu kepada sang raja agar tidak membinasakan bayi itu. "Jangan, aku merasa sangat jatuh cinta kepada bayi itu, tuanku." Karena Firaun sangat mencintai istrinya, akhirnya dikabulkan. Dan mereka mengambil bayi itu menjadi anaknya dan dinamai Musa. Nah, itulah teman solih-solihah, kisah dari kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kelak Nabi Musa yang akan menghancur luluh lantahkan Firaun. Cukup di sini dulu kisahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.